Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal 1, ayat 12-19, yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Dia, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia, dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu, telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar, dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia, untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka, yang kemudian percaya kepadanya, dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya, bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik, dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu, kandaslah iman mereka. Saudaraku, setiap kita, pasti ingat salah satu peristiwa spektakuler, yang tertulis dalam Alkitab, yaitu ketika Allah membelah Laut Teberau, dan membuat bangsa Israel dapat melewatinya, tetapi tidak dengan orang Mesir. Pada saat itu, ada ribuan orang Israel berdiri dengan terpaku, menyaksikan pekerjaan Allah, saat Ia menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya, di Laut Teberau. Suatu pemandangan yang dahsyat di mata mereka, kuda-kuda tersungkur, para tentara berteriak, kereta-kereta pontang-panting, dan ribuan manusia terseret oleh ganasnya lautan. Kurang lebih 1,5 juta orang Israel menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Saya bisa bayangkan bagaimana orang Israel bersujud, mengangkat tangan memuji Tuhan, dan Miriam memimpin pujian dengan spontan. Mereka berseru, "Hebat Allah kita, luar biasa Allah kita, sungguh, Dia tidak tertandingi." Saudaraku yang terkasih, apabila kita ada di sana, mungkin kita akan berkata kepada bangsa ini, "Bukankah ini pekerjaan Allah yang hebat, yang tidak akan membuat Anda ragu lagi, untuk percaya kepadanya, apapun yang terjadi di depan nanti?" Semua orang Israel akan berkata, "Ya, bagaimana kita tidak percaya kepadanya, bila Ia baru saja menunjukkan kuasanya yang hebat itu?" Tetapi sayangnya, dari sekian banyak orang Israel yang menyaksikan pekerjaan Allah itu,
hanya 2 orang saja yang menunjukkan iman yang sejati. Mereka adalah Yosua dan Kaleb. 2 orang inilah yang membawa berita yang positif ketika melihat para raksasa di tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada mereka. Sebaliknya, 10 pengintai lainnya memberikan kabar yang negatif. Justru seluruh orang Israel lebih percaya kepada 10 orang itu. Bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah kita berlaku seperti 2 pengintai atau 10 pengintai? Jika bersikap seperti 2 pengintai, maka itu berarti hidup di dalam iman, tanpa bimbang, dan tanpa menggerutu. Di antara kita, mungkin ada yang berkata, kita telah menyaksikan mukjizat dalam hidup kita. Kita mempunyai pengalaman laut Teberau, bagaimana mungkin kita akan meragukan dia? Tetapi bagaimana dengan kenyataannya? Banyak dari kita yang berakhir dengan gerutuan dan keraguan-raguan seperti orang Israel, bahkan sebagian dari mereka kandas, sungguh tragis dan sangat menyedihkan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh. Kita mudah puas dengan keadaan rohani kita sekarang, dan tidak ada kerinduan dalam hati kita untuk mencapai target rohani yang lebih besar. Akhirnya, kita menjadi orang Kristen yang stagnan, dan hanya berjalan di tempat, sampai kita ditemukan duduk-duduk di padang gurun, sambil menggerutu kepada Allah. Tuhan sangat tidak ingin ada di antara kita yang mengalami kondisi dan keadaan yang demikian. Segeralah bangkit, dan miliki terus gairah dan semangat untuk maju dan bertumbuh terus dalam hidup rohani kita. Tantangan terbesar kita dalam perjalanan iman di dunia ini adalah untuk tetap setia sampai akhir. Menjadi orang Kristen berarti siap dengan perjalanan panjang, dengan berbagai aral melintang. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu, tetapi kita bersyukur, karena memiliki Allah yang telah terlebih dahulu setia kepada kita. Dia akan menolong kita untuk tetap setia sampai kepada akhirnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan,
Kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.